Bapaknya yang dari Sukabumi sudah di Manunggaljati malam ini sudah? Oh ya. Ada yang belum dipahami? Ada. Coba tanyakan. Di situ di waktu habis dari turun ini, saya pengen tahu rasanya nang itu masuk ke sininya dia yang dirasainya seperti apa gitu. Kemarin saya masuk itu diturunin ini, cuman ada yang dirasain tek apa itu apa bukan gitu ya. Tek itu berarti jam dinding itu. Iya, tek jantung ini nih kan di jantung tuh rasanya apa itu atau bukan gitu namanya. Sampai ke kelamin itu kan sini nggak ada nanti kan di sini, tapi kalau ke kelamin itu ada gigitnya ada gitu. Yang ditanya itu apa itu atau bukan gitu yang disebut nong. Itu penjelasannya sederhana. Ya. Bapak ngerti nggak rasanya pening? Pernah ngalami pening nggak? Udah, kalau pening udah. Nah, ya udah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, pernah mengalami tenang? Rasanya tenang seperti apa? Plong gitu ya, Tenang itu bukan plong. tenang itu nggak ada pikiran lagi, nggak pakai bebas kan? Tenang. Iya. Nah, kalau rasanya diam, pernah diam pernah. Iya, dia. Nah, berarti karena pernah diam berarti kan tahu rasanya diam kan? Iya. Lah tinggal itu saja. Kenapa harus rasanya seperti Iya itu yang itu. Saya itu yang kira itu. Terus ning, Iya. titik kundalini ning. Ning itu berarti hening atau sunyi. Pernah ngalami sunyi enggak? Rasanya sunyi berarti tahu kan, karena pernah ngalamin sunyi kan, sepi sendiri gitu kan. Terus titik kundalini nong berarti nunggal, menyatu. Pernah menyatu dengan seseorang enggak? Pernah. Berarti tahu kan rasanya menyatu itu seperti apa? Lah itu tinggal itu saja. Kenapa harus dicari-cari? Iya, nanya itu supaya jelas. Buat pulang rumah kan nanya lah. Nah iya. Ya gitu aja kan. Sederhana, aslinya itu sederhana gitu. Waktu kita itu waktu diam itu nggak ada tempat ini yang ditaruh di sini tuh nggak diarahkan ke kemana-mana. Ya enggak diarahkan kemana-mana. Cuma di sini doang taruh. Itu udah berasa. Jadi nggak ada pengarahan tuh nggak ada ya. Jadi kan Pak namanya pengalaman itu otomatis akan kita alami ketika kita melakukan patrap samadhi manunggaljati. Jadi tidak perlu dicari, tidak perlu diminta gitu. Itu akan teralami. Misal contoh, ketika sedang melakukan patrap samadhi, mengalami ketenangan, oh berarti saya sudah sampai, tinggal gitu aja, nggak repot, nggak sulit. Jadi nggak usah nyari-nyari tenang. Kok tenang nggak datang-datang, kemana ini tenang, apa ini tandanya tenang, nggak usah gitu-gituin. Tinggal menjalankan saja, otomatis akan teralami semua itu. Paham ya? Lihat di video yang di lapangan itu seperti itu kan, arahkan di sini jantung, arahkan kelamin, kan? Itu waktu saya membuat video di Oro-Oro, kan saya sudah katakan, ingat loh ini hanya yang sudah ahli loh yang bisa melakukan, kan gitu saya ngomong. Sekali lagi saya ingatkan, kalau belum ahli jangan lakukan ini ya, gitu kan saya bilang gitu, wanti-wanti. Nah mungkin ketika saya ngomong seperti itu, panjenengan tidak nyimak, sehingga panjenengan asal niru. Lah pelatihannya di sini. Ya, ini pelatihannya di sini jenengan. Jadi jenengan jangan terngiang-ngiang dengan video waktu praktek di Oro-Oro, jangan terngiang-ngiang di situ, itu beda itu ya. Nah, itu sudah ahli itu. Kalau belum ahli tidak bisa itu. Ya. Oke, jadi apa yang dimotivasikan tentang patrap samadhi manunggaljati itu yang panjenengan lakukan, dan itu bukan pencarian ya. Bukan pencarian. Jadi jangan nyari-nyari tenang, jangan nyari-nyari diem, jangan berusaha tenang, jangan berusaha diem, jangan ya.
Lawang itu dimensi-dimensi yang akan kita lalui ketika kita melakukan patrap samadhi manunggal jati. Oke. Misalkan setelah sedulur papat didorong menuju ke titik hotspot cakra otak, setelah itu kok belum dapat tenang, diem aja, tinggal nungguin. Ya kan, tinggal nungguin. Jadi nggak usah kok nggak tenang-tenang, apa ini tenang, nggak usah ditebak-tebak, nggak usah nyari-nyari, tinggal nunggu. Ya, kalau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib yang sudah manunggal di titik hotspot cakra otak, sudah turun, sudah berjalan, dan sampai di titik kundalini nang, pasti tenang. Pasti akan mengalami ketenangan kalau sudah nyampe di situ. Nah, kalau belum mengalami ketenangan, berarti kan belum nyampe di situ. Jadi tinggal nunggu saja, diam, nunggu. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah nebak-nebak, nggak usah nyarinya, nggak usah. Paham? Kalau belum turun ini jangan dulu kunci. Ya? Tunggu dulu aja di sini. Kalau belum mengalami tenang, belum mengalami diam, belum mengalami dadanya penuh atau berdebar-debar, masa lupa sih, sudah 2 malam saya ngungkap gitu. Nah, ya tetap ditungguin aja, diam. Oke. Nggak usah itu ini, nggak usah. Capek jenengan, nanti capek kalau. Nanti setelah ini biar lebih dipahamkan lagi sama Mas Eko ya, titik-titiknya itu tadi ya. Jadi melakukan patrap samadhi manunggal jati itu bukan mencari ya, bukan menebak, artinya itu lebih diam dari semedi harusnya di situ ya, lebih diam dari semedi. Karena apa? Karena samadhi itu kan lepas total, tapi di situ selain bersamadhi kita harus menggunakan kesabaran ya. Kita harus menggunakan kejelian di situ. Karena belum tentu 1 jam itu dapat tenang, mengalami tenang itu belum tentu gitu loh. Jadi kalau nggak sabar, bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa kalau nggak sabar? Jadi setelah bersabda sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, kemudian sedulur papat kan diarahkan menuju ke titik hotspot cakra otak gitu kan. Sebagai tanda kalau sedulur papat kalimo pancer atau wahyu panca gaib sudah manunggal sampai di titik hotspot cakra otak, ada 2 kemungkinan. Kalau otak kita masih belum bersih, kita akan merasakan pening di dalam kepala. Tapi kalau otak kita sudah bersih, benar-benar bersih, kepala kita terasa kosong tapi ada isinya. Nah, kalau mengalami 2 kemungkinan itu salah satunya, berarti wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer sudah sampai di titik hotspot cakra otak dan berhasil masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur. Lah, tinggal mengarahkan atau melanjutkan perjalanan wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer menuju ke titik hotspot cakra jantung. Di dalam pengarahannya atau di dalam perjalanannya akan mengalami 2 hal, yaitu titik kundalini nang yang berarti tenang. Nah, saya kasih saya itu repot di sini. Nang itu kan banyak ya. Saya gunakan titik kundalini nang berarti tenang. Lah nanti jenengan terdogma di tenang, kalau nggak tenang bukan nanti. Saya gunakan banyak bahasa. Tenang, istilah lain daripada tenang itu senang, bahagia. Nanti jenengan,
Yang mana ini? Yang bahagia apa? Yang tenang apa? Saya repot di situ ngomongnya, itu repot. Ini loh perlunya kecerdasan spiritual itu di situ. Ya. Jadi saya harus ngomong gimana itu? Kalau seperti itu. Seperti titik kundalini neng. Neng kalau dalam bahasanya kan meneng. Bahasa Indonya kan meneng itu kan diam. Ya. Lah, istilah lain daripada diam ini kan anteng ya. Terus apa lagi selain anteng tuh? Kayak patung, kaku, kayak patung. Apalagi tuh? Banyak istilahnya tuh. Nanti kalau saya bilang diam, nanti kalau bukan diam, misalkan mengalami anteng ya, tapi anteng kan anteng itu kata-katanya kan bukan diam kan? Berarti bukan nih. Padahal sama saja itu anteng, diam, kayak patung itu sama aja itu. Nah, jadi aduh pusing deh saya. Nah, gitu tuh. Jadi saya itu berusaha menyederhanakan kata lain dari tenang itu ini. Nah kalau mengalami itu semua berarti kan udah nyampe di situ. Jadi nggak perlu ditebak-tebak, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu. Kan? Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, itu harus apa namanya? Harus berusaha, harus maksimal lo ya. Patrap manunggal jatinya. Berusahalah untuk harus maksimal. Satu misal dimotivasi A, panjenengan harus bisa melakukannya mulai dari A, B, C, D, jika perlu sampai Z. Itu namanya maksimal. Nah, kalau dimotivasi A dilakukan hanya A, ya berarti belum maksimal. Itu arti maksudnya maksimal itu seperti itu. Lebih dari sekedar yang dimotivasikan. Bener itu tadi, udah paham. Jangan takut, wong di sini ada yang menemani. Jangan takut, ya. Ketika mempraktekkan patrap samadhi yang saya peragakan di Ororo, di rumah sendiri nggak takut. Di sini ada yang menemani malah takut. Masih belum yakin ya. Nah itu benar, paham ya? Ya. Sekali lagi saya ingatkan, patrap samadhi manunggal jati adalah punjer atau muara atau pusara atau inti saripatinya dari seluruh yang kita kaji itu adanya di situ. Makanya berusahalah untuk maksimal di situ ya. Yang dua, bagaimana? Sudah di manunggal jati juga? Sudah klik. Pemahamannya klik. Nah, prakteknya bagaimana? Mengalami kesulitan enggak? Enggak. Ya, bagus. Ingat loh ya, tidak ada pencarian di dalam patrap samadhi manunggal jati ya. Kita tinggal jadi buruk lah, katakan. Buruk yang sedang dinaikin Nabi Muhammad, ngapain gitu. Ya. Kita itu sebagai buruk, jadi raga kita ini buruk ya, raga kita itu buruk yang sedang dikendarai oleh sedulur papat kalimo pancer kita yang sudah dalam keadaan manunggal. Jadi nggak usah ngapa-ngapain. Ya. Tentang keadaan 7 dimensi itu udah otomatis akan dilalui, akan dialami. Jadi nggak perlu itu ini. Ya. Tinggal sabar aja ya, nunggunya itu loh, tinggal sabar. Satu misal sudah pening atau kepalanya terasa kosong namun ada isinya di dalam, nah selanjutnya kan tinggal nunggu aja kan, sewaktu-waktu mengalami ketenangan, oh berarti saya sudah sampai di titik kundalini nang, matur suwun Tuhanku. Nah nanti beberapa waktu lagi kan akan mengalami ke titik kundalini nang, begitu seterusnya, tinggal nunggu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Nah kalau belum tenang Pak, ya bertahan di situ, bertahan. Jadi jangan mendahului.
Nah, kalau kendaraannya lebih dulu sampai, yang mengendarai belum sampai, jenenge namanya apa? Yang mengendarai tertinggal ya. Nah, itu. Terus Mbak Rahayu, nah, di dalam perjalanannya ketika Manunggal Jati sudah sampai di titik apa? Ya sudah sampai di titik apa? Ya pasti merasakan, tapi nyampe di titik mana? Sudah. Ning. Ning apa nang? Nang. Nang terus neng. Sudah. Nah, ke jantung belum. Enggak merasakan lagi. Ya sabar, tinggal nunggu aja. Berarti kan sudah tiga titik tuh, momennya udah dapat kan. Nah, tinggal 4 titik lagi. Ya, terus seperti itu. Nah, nanti kalau ke-7 momen itu udah kepegang semua, ya nanti bisa sekali duduk semuanya terlampaui, itu bisa. Bahkan kita bisa membuatnya, kita bisa ngatur, kita bisa nyeting gitu ya, kita bisa nyeting. Paham deh. Jadi walaupun panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng, kalau panjenengan ingin lulus sebelum pulang tentang patrap sama di Manunggal Jati, ya di sini dulu ya, enggak apa-apa ya, diklikkan. Tapi kalau saya mau melatihnya di rumah, ya silakan, monggo. Yang penting kan tutorialnya kan sudah dipahami, yang penting kan itu. Nah, pelatihannya bisa di mana saja. Nah, terus Bang Mail ini Kadang Madura, domisili Bogor. Bagaimana Bang Mail? Lagi gak ada masalah. Hah? Gak ada masalah, Pak. Enggak ada masalah? Enggak ada. Cuman patrap terakhir kemarin masuknya ke cakra jantung kaget. Kaget. Kenapa kaget? Ada saya yang datang? Kaget ke patrap terakhir kemarin. Lalu kita kan di Neng kayaknya. Iya. Ya pasti neng. Titik kundalini neng. Neng itu kan meneng atau diam ya. Terlalu lama di. Nah, setelah diam, setelah hening, kalau ada sesuatu, kalau mengalami sesuatu, kalau kesadarannya tidak kuat, pasti kaget kan, habis diam kan? Iya. Habis diam, pasti kaget. Nah, kaget itu tidak menutup kemungkinan jantung kita kan berdebar-debar. Kayak gitu. Karena habis diam. Nah, ya itu titik hotspot cakra jantung. Nah, terus Bang Mail kedatangannya bagaimana? Kangen aja. Kangen saja. Sambil klarifikasi tentang patrap sama di Manunggal Jati kan? Iya. Ya. Setelah baca-baca lebih klik. Lebih. Ya. Sampai udah klik. Bagus. Ya itu. Nah, itu kalau dilakukan sendiri, Bang Mail ya. Kalau dilakukan sendiri, maka panjenengan akan mendapat ilmu sendiri, ilmu ciptaan sendiri gitu loh. Ndak katanya wong edan bagu, ndak katanya wahyu panjang, ndak katanya apapun, tapi karya sendiri. Lah itu yang dapat memuaskan spiritualnya Bang Mail. Nah, itu saya ingin semuanya itu seperti itu gitu. Jadi ndak hanya makan katanya saya gitu, tapi mendapatkan sendiri, menemukan karya sendiri. Nah, itu alatnya kan sudah saya berikan gitu loh. Alatnya sudah saya berikan itu tadi.
atau tinggal ngikut aja, tinggal ngikut. Kalau bahasa saya sederhana, semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Nah, semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, ya semakin tercerahkan, karena apa saja akan dimengertikan, akan dipahamkan, akan diberitahukan kepada kita oleh guru sejati kita. Lah itu yang benar. Kalau katanya wong edan baku masih belum benar. Yang benar itu gitu. Makanya manekung atau gembleng saya kasih waktu hanya 4 hari 5 malam. Karena kalau lebih dari itu nggak akan mengalami kepuasan. Sudah nyampe di puncak tapi katanya kan makanya tidak sedikit seseorang yang sudah master, seseorang yang sudah ahli, tapi pencariannya belum berhenti. Karena apa? Karena asumsinya katanya semua. Katanya semua. Jangan khawatir, semua manusia hidup itu akan sampai di situ. Bisa-bisa sendiri gitu loh, bisa-bisa sendiri. Bahkan tanpa seorang pembimbing sekalipun, kalau tahu, paham dan ngerti tutorialnya. Makanya saya katakan, kalau seorang benar-benar seorang pelaku spiritual nyampe di tempat saya, baca-baca tulisan saya itu tidak jadi. Kalau dalam bahasa awamnya, setelah baca-baca tulisan saya di sini, berguru sama saya itu tidak jadi. Lalu tutorialnya kepegang. Tutorialnya kepegang. Langsung rahasianya tahu, pulang selesai. Gitu. Tapi tidak semua orang bisa sampai ke situ pemikirannya. Karena apa? Karena terlanjur suka sama katanya. Jadi kalau melakukan sendiri, mendapatkan sendiri itu malah kurang yakin. Kalau katanya malah yakin. Padahal lebih real itu adalah mengalami sendiri, bukan katanya. Oke lah Bang Mail, nanti lebih apa pelatihannya lebih dimaksimalkan untuk beberapa saat di sini ya, mumpung di sini. Terus Ibu Lydia CS ini bagaimana? Bisa lebih klik lagi bisa? Nah, kita lebih klik lagi kan ya, lebih paham lagi kan ya. Bagus lah. Untuk yang di Kendal bagaimana, yang dari Kendal ini? Nah, sudah klik. Kalau sudah klik, mumpung panjenengan ada di sini, kalau sudah klik loh ya, mumpung panjenengan ada di sini, manfaatkan atau gunakan seluruh waktu panjenengan hanya untuk melatih Patrap Samadhi Manunggal Jati. Seluruh loh ya. Karena udah di sini loh ya. Udah di sini. Kalau seluruh waktunya nggak digunakan untuk itu, untuk apa? Lawang ada di sini. Ya enggak? Gini loh katamu. Saya itu pernah nonton video di YouTube atau ngeliat video di YouTube, video pendek, video-video berdurasi pendek di YouTube. Beberapa di antara video yang berdurasi pendek di YouTube itu, yang pertama, di dalam video itu ada seorang dalang wayang, sangat kondang, dalang wayang yang sangat kondang, dalang wayang yang sangat viral, karena suaranya yang luar biasa, caranya dia memainkan wayang kulit itu juga sangat luar biasa, laris ditanggap ke sana sini. Namun di dalam video yang berdurasi kalau tidak salah sekitar 14 menitan, atau mungkin kurang dari 14 menit,
durasi videonya. Ketika itu dalang tersebut sedang gagahnya memainkan wayang. Sampai-sampai ada salah satu wayang yang sedang dimainkan itu dilempar. Saking semangatnya tuh. Suaranya luar biasa gagah suaranya. Namun di menit terakhir secara tiba-tiba wayang yang sangat kuat ada di kedua tangannya itu langsung jatuh. Dia meninggal. Ketika sedang sebagai seorang dalang yang gagahnya. Itu yang saya lihat di dalam video. Mendadak langsung mati. Di atas pentas itu ya, di atas pentas. Di luar kehendak saya, ternyata momen ketika saya menyaksikan adegan video itu masuk ke dalam memori saya. Di waktu yang berbeda, ketika saya mempunyai kesempatan, seperti biasa, saya menggunakan seluruh kesempatan saya. Jadi, walaupun saya sendiri punya video, saya juga tidak egois di situ. Saya tetap menggunakan di antara waktu saya itu untuk mengunjungi channel-channel lain dan menyempatkan diri untuk memberikan jempol. Lah, di situ saya menemukan video berdurasi pendek lagi. Saya menemukan sebuah video yang berdurasi pendek lagi. Namun video itu bukan seorang dalang seperti video yang pertama saya simak itu. Melainkan seorang kiai yang sedang ceramah. Dengan gagahnya, sang kiai itu berdakwah di atas mimbar, meneriakkan firman-firman Tuhan, ayat-ayat yang dia hafal dari Alkitab, namun di menit-menit terakhir dia langsung jatuh mati. Di waktu yang berbeda lagi, saya melakukan hal yang sama. Dan menemukan video berdurasi pendek lagi. Bahkan ini lebih dari, kurang dari 10 menit. Durasi videonya kurang dari 10 menit. Video itu menunjukkan seorang wanita dengan suaranya yang super talenta. Ya, suaranya yang wow, mengumandangkan ayat-ayat suci dengan suaranya yang melebihi penyanyi. Namun di detik terakhir dia tersungkur jatuh mati tak berkutik. Di waktu yang berbeda lagi, saya menemukan video lagi. Judul videonya, Detik-detik Ajal Menjemput Tukang Becak. Di dalam video itu menampilkan seorang tukang becak setelah mendayung dalam keadaan mandi keringat, duduk beristirahat di tepi jalan, menyandarkan kepalanya, langsung mati. Di waktu yang lain lagi, saya menemukan video yang sama. Ada laki-laki tajir pamer istrinya yang berjumlah lebih dari satu, dengan aksesoris yang menempel di masing-masing istrinya yang super mewah.
kemudian selfie-selfie, lalu jatuh tak berkutik alias mati di depan istrinya. Kalau tidak salah ingat ada sekitar 13-an video, dan semua video yang saya simak adalah video-video seperti itu. Ada yang petani sedang nyangkul langsung kek di sawah di samping cangkulnya. Ada pedagang, ada orang ahli spiritual, ahli agama juga mengalami hal yang sama. Dengan video-video yang sudah saya saksikan tadi, saya mendapat sebuah kesimpulan bahwasanya mengabadikan Patrap Samadhi Manunggal Jati atau melanggengkan Patrap Samadhi Manunggal Jati, spiritual penemuan pribadi saya adalah sangat tepat. Itu saya ketahui setelah saya menyaksikan video-video tersebut. Karena apa? Siapapun dia yang tidak dalam keadaan manunggal jati bisa kapan saja mengalami seperti video-video yang saya ceritakan tadi itu loh. Motivasinya, maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu panjenengan saat ini. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu panjenengan saat ini, karena saat inilah milik kita, yang harus kita terima, yang harus kita hadapi, yang harus kita syukuri, bukan tadi atau nanti. Panjenengan akan menyesal jika sampai menyia-nyiakan waktu panjenengan saat ini hanya untuk berleha-leha saja. Karena tontonan dari YouTube yang saya ceritakan tadi itu bisa mendatangi siapapun dan kapanpun serta dimanapun. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan kita andalkan? Apa yang harus kita banggakan? Kalau sudah seperti itu. Jadi penemuan spiritual saya tentang mempertahankan atau melanggengkan atau mengabadikan manunggal jati tidak keliru, tidak meleset. Karena hanya dengan begitu kita tidak akan mengalami seperti di dalam video yang saya ceritakan tadi. Tidak menutup kemungkinan kalau saya tidak dalam keadaan manunggal jati, tidak menutup kemungkinan, bukan? Saya pun akan mengalami seperti di video itu, kan? Bisa jadi ketika saya ngomel-ngomel begini terus layak blek mati, tidak menutup kemungkinan, kan? Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati. Karena apa? Karena usia saya sudah mendukung untuk hal itu, bukan? Usia saya seharusnya kan sudah mendukung untuk mengalami itu. Artinya kalau saya tidak dalam keadaan manunggal jati, sewaktu-waktu saya bisa mengalami seperti di dalam video-video tersebut. Dan itu pasti akan terjadi kalau saya tidak memanfaatkan waktu saya saat ini dengan sebaik mungkin. Nah, tentang hal itu, alatnya sudah saya berikan. Cara, teknik, tutorial untuk menggunakan alat tersebut sudah saya berikan. Nah, tinggal panjenengannya mau memanfaatkan atau menggunakan waktu panjenengan saat ini atau tidak. Atau sibuk memikirkan masa lalu. Atau sibuk memikirkan masa depan. Padahal berkali-kali saya katakan, masa lalu sudah bukan milik kita.
Masa depan masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini, saat sekarang ini. Karena itu, mari kita gunakan waktu kita saat ini sebaik mungkin. Berusahalah untuk selalu lebih baik dari saat-saat tadi. Selain itu, ada yang punya ungkapan. Monggo, saya beri kesempatan lagi. Mungkin ungkapan atau pertanyaan. Ibu Lydia? Tidak. Panjenengan ibu siapa sih? Ibu Sumi dari Wonogiri. Dari Jakarta. Sumi itu dari Wonogiri, Ibu. Sumi pancen ayu. Gadis desa asli Wonogiri. Gitu ya. Pak memlek nyimak kula nyanyi, Beh. Suaranya api. Enggak, maksudnya kok Sumi kok aneh ning Jakarta. Nah, Sumi kan Wonogiri. Lagi pindahan. Oh, lagi merantau. Milu Makassar atau Bali. Ibu Sumi punya pertanyaan? Tidak. Oh, belum. Saya masih praktek-praktek. Praktek. Ya, karena memang waktunya praktek. Ya. Jadi ini bukan eranya berteori. Saat ini adalah eranya praktek, dunia praktek atau zaman praktek, bukan zaman teori. Saya dapat satu ya. Iya, seperti itu. Ya dapat sampai Mm-mm. titiknya. Mm-mm. Iya, jadi intinya jangan takut tidak ngerti gitu loh. Jangan takut tidak paham, jangan takut tidak tahu. Jangan takut itu. Kuncinya, kalau kita bisa diam, semakin kita diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Itu kan kata kunci itu. Nah, semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, apa sih yang tidak dimengertikan kepada kita oleh hidup kita? Apa sih yang tidak akan dipahamkan kepada kita oleh hidup kita? Apa sih yang tidak akan diberitahukan kepada kita oleh hidup kita? Lawang hidup kita ini adalah guru sejati kita. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk apa ilmu pengertian? Toh pada akhirnya mengerti, untuk apa ilmu pemahaman? Toh pada akhirnya paham, untuk apa ilmu pengetahuan? Kalau pada akhirnya bisa mengetahui. Gemboknya kan gitu ya. Kadang masih belajar sabarnya itu nunggu. Kelihatan Yuk, tambah ini. kelihatan banget kalau nggak sabaran. Udah tambah klik tambah Iya. Kayak gitu itu. Matur suwun. Ada rahasia. Ada rahasia yang mungkin panjenengan belum tahu. Ketika kita sedang duduk dengan alur cerita manunggal dengan Tuhan, ketika kita sedang duduk dengan alur cerita hendak manunggal dengan Tuhan, posisi duduknya
inilah rahasia Sang Maha Pencipta. Jadi kalau panjenengan mungkin pernah mendengar tentang kata cipta atau mengheningkan cipta, itu tuh raga kita, bentuk raga kita, modelnya tubuh kita itu seperti ini. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti ini, berarti kita itu sedang mengheningkan cipta. Cipta. Nah, ini perkaranya panjenengan paham nggak apa itu cipta? Cipta itu hubungan Tuhan dengan seluruh makhluknya. Hening. Hening berarti disenyapkan, seluruh hubungan itu disenyapkan di situ. Jadi alam semesta plus Tuhan itu ada di dalam seperti ini. Panjenengan mampu bertahan lama dalam keadaan seperti ini, itulah kondisi Sang Maha Pencipta. Itulah kondisi Sang Maha Pencipta. Makanya Maha Pencipta itu terhubung ke apa saja dan hubungannya tidak pernah putus gitu loh. Karena dia dalam seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Tapi jangan pernah berpikir kalau Sang Maha Pencipta itu punya wujud, terus wujudnya sedang duduk seperti ini loh ya. Nah, inilah yang dimaksud pencipta. Ya, pencipta. Secara spiritual dikatakan sebagai mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimaknai makhluk menghadap Tuhannya. Dimaknai seperti itu. Namun sesungguhnya adalah pencipta, bukan mengheningkan cipta, tapi pencipta. Lah, ketemu nggak kesimpulannya? Dengan seperti ini, itulah pencipta. Paham nggak jenengan? Pencipta. Ayo, paham nggak? Kemana arah saya, kemana arah kata-kata saya ini? Dalam keadaan seperti ini berarti pencipta. Ayo coba. Nah, kalau harus saya katakan dengan jujur, berarti apa yang tidak bisa saya buat dalam keadaan seperti ini loh? Lawang pencipta gitu loh, pembuat gitu loh. Ya. Kata lain daripada pencipta kan pembuat atau pencetak ya. Kata lainnya. Tuh. Kenapa bisa seperti itu? Sudah melalui 4 hal. Titik hotspot cakra otak, titik kundalini nang, dan titik hotspot cakra jantung. Pencipta. Apa yang tidak bisa saya buat gitu loh. Coba saja panjenengan perhatikan. Ketika posisi badan panjenengan dalam keadaan seperti ini, itu kesan pertama, momen pertama, kayaknya 1 minggu saya gini nggak akan capek deh. Terasa banget nggak capeknya itu terasa banget gitu loh. Hanya dengan seperti ini, lain dengan posisi selain ini loh ya. Itu ada tanda-tanda. Mungkin beberapa saat lagi pasti ketemu capek nih kalau posisinya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi dengan keadaan seperti ini, coba teliti dengan. Ini benar-benar seluruh beban itu nggak ada di situ, ringan banget, enak banget. Walaupun posisi kaki ini nggak tepat, ketika kedua tangan kita seperti ini menjadi tepat. Jadi tidak mungkin jenengan tidak sabar nunggu titik-titik itu, tidak mungkin. Wong ini enak, posisi seperti ini loh enak banget gitu, nyaman banget. Nah itu rahasianya di situ. Fondasinya di situ ya. Ya gitu. Ya kan? Jadi tidak akan jenuh gitu loh, tidak akan mengalami kejenuhan, sampai di titik hotspot cakra otak. Nunggu nyampe di titik kundalini nang, menunggu sampai di titik kundalini nang,
menunggu sampai di titik hotspot cakra jantung itu tidak akan mengalami kejenuhan. Lawang enak banget, posisi seperti itu enak banget gitu loh, enak sekali, tidak goyah, nggak bisa, nggak mungkin goyah, itu nggak mungkin, pasti lebih memilih seperti ini daripada goyah. Nah coba gini aja kan udah nggak nyaman, tapi kalau kembali begini lagi enak sekali gitu. Nah, masa jenengan nggak pernah meneliti patrap-patrap yang panjenengan lakukan itu? Yeah. Mengheningkan cipta. Kenapa posisi tubuh seperti ini disebut mengheningkan cipta? Ketika sang pencipta itu hening di situ. Kenapa kok bisa hening? Karena setiap makhluk ada di kadarnya masing-masing, ada di tempatnya sendiri-sendiri. Jadi benar-benar nyaman di itu, enggak berebut tempat, enggak bersaing dan lain sebagainya, ada di porsinya sendiri-sendiri, ada di kadarnya sendiri-sendiri, ada di tempatnya sendiri-sendiri. Itu di sini. Ini. Yeah. Nah kalau saya seperti dulu, ya mungkin saya akan membuat video pembuktian tentang ini. Saya akan mendatangi sebuah gunung yang sedang meletus, dan gunung itu akan saya redakan hanya dengan posisi seperti ini. Tapi saya sudah bertobat. Tapi kalau panjenengan mau membuktikan, silahkan. Hanya dengan palungguh. Gunung yang sedang murka itu bisa duduk. Jadi tidak mungkin kan? Pikiran kita yang kesana begini kok tidak mau duduk, itu aslinya tidak mungkin. Tidak mau anteng itu aslinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tsunami bisa reda hanya dengan seperti ini, hanya dengan menghadapi manusia dalam keadaan seperti ini. Tsunami itu bisa duduk. Hanya dengan menghadapi seorang manusia dalam posisi tubuhnya seperti ini, angin tornado itu bisa duduk. Hanya dengan menghadapi seorang manusia yang posisi tubuhnya seperti ini, gempa bumi itu bisa duduk. Apapun duduk. Karena apa? Karena menghadapi sang pencipta gitu loh. Ibu Lydia kok bengong? Nah, sedangkan rahasia yang tersembunyi di balik patrap kunci adalah kemanunggalan, ya. Kemanunggalan antara baik buruk, antara kejahatan dan kebajikan, antara kebenaran dan itu dua kubu dimanunggalkan jadi satu. Makanya berat di situ, berat. Tapi kan terobati, tertebus hanya dengan seperti ini. Mampu ya Pak, membuat tenang, membuat bahagia orang lain, membuat tenang orang lain, membuat senang orang lain, membuat orang lain tersenyum, itu gampang banget. Kalau punya kemampuan menguasai patrap kunci, yang berarti sudah menguasai caranya memanunggalkan, sudah menguasai caranya menikahkan sesuatu, dua hal yang berbeda menjadi satu, menenangkan orang lain, membahagiakan, gampang banget. Ini rahasianya. Tapi kalau patrap kuncinya kok masih ada capek, ya jangan coba-coba
menenangkan orang lain, menenangkan diri sendiri aja belum bisa kalau seperti itu. Itu pun bisa untuk menenangkan alam semesta yang sedang bergejolak kalau diperlukan. Lah tentang ini panjenengan jangan berhenti di katanya saya, gitu loh. Panjenengan harus bisa membuktikan. Kan alatnya sudah saya berikan, teknik-tekniknya sudah saya berikan, pengertian, pemahaman, pengetahuannya sudah saya berikan. Jadi panjenengan harus berani berdiri sendiri. Kelakuan terbaik untuk menggunakan saat kita sekarang ini adalah melakukan patrap samadhi manunggal jati. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, kalau dengan seperti itu berarti kita tidak pernah berhenti melakukan patrap, Pak Web. Berarti kita tidak pernah berhenti melakukan samadhi. Berarti seumur hidup patrap samadhi manunggal jati terus. Iya, benar. Benar sekali. Jadi waktu saya ulang, kelakuan terbaik ya. Kelakuan terbaik untuk memanfaatkan atau menggunakan waktu kita saat sekarang ini adalah dengan melakukan patrap samadhi manunggal jati. Nah, ini kalau dimaknai awam, kalau tidak dicerna dulu, berarti kan seumur hidup kita melakukan patrap samadhi gitu terus ya, nggak bekerja, nggak lain dan lain sebagainya, gitu kan? Kalau dimaknai sepintas seperti itu kan, dan itu memang benar seperti itu. Gitu. Lah terus bagaimana dengan kebutuhan kita sehari-hari, Pak Web, tanggung jawab kita sehari-hari? Nah, ini perkaranya di sini kan. Perkaranya di sini. Karena tidak mencerna apa yang saya sampaikan terlebih dulu. Setelah melakukan patrap samadhi manunggal jati, hasil patrap samadhi manunggal jati ini loh dibawa apa, Pak? Dibawa apa saja, dibawa dagang, bawa kerja, bawa main, bawa jalan, bawa duduk, dibawa apa saja hasilnya itu loh. Nah, dengan seperti itu berarti keadaan manunggal jati itu kan keadaan, manunggal jati itu kan bukan patrap kan. Manunggal jati itu kan keadaan. Kalau hasil patrap samadhi manunggal jati dibawa bergerak melakukan aktivitas apapun, berarti kan selama itu dia melakukan patrap samadhi manunggal jati. Karena apa? Karena keadaannya kan kebawa, kepegang gitu loh. Bekerja, berbisnis, berdagang, apa saja. Keadaannya keadaan manunggal jati. Gitu. Jadi bukan begini seumur hidup, itu bukan. Begininya hanya beberapa waktu saja, kan dapat rasanya lah. Rasanya itu dibawa beraktivitas. Caranya membawa, Pak Web, nikmati rasanya kelakuan. Nah, itu caranya membawa kan. Itu kan caranya membawa hasil patrap samadhi manunggal jati. Dengan seperti itu berarti kita melakukan patrap samadhi manunggal jati seumur hidup, selama-lamanya. Selama-lamanya. Keadaannya itu loh, bukan patrapnya. Maksudnya seperti itu. Untuk yang masih dalam tahapan belajar, tidak menutup kemungkinan selama beraktivitas ada selah putus kan. Nah, ketika putus, palungguh panutup, dapat lagi tuh rasanya, ketemu lagi tuh rasanya,
dibawa lagi. Dibawa apa? Beraktivitas. Dengan caranya membawa beraktivitas, nikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran, itu caranya membawa. Nah, nanti putus lagi, palungguh panutup. Putus lagi, palungguh panutup. Terus seperti itu sepanjang waktu. Dengan seperti itu berarti kita dalam keadaan manunggal jati, bersamadi selamanya, patrap samadhi selamanya dengan keadaan seperti itu. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, 7 kali melakukan palungguh panutup, nggak dapat rasanya, nggak kembali rasanya, berarti luput nih. Lakukan patrap samadhi, mijil sampurno, dapat lagi kan apa rasanya, dapat lagi. Untuk memurnikan rasanya, lakukan lagi patrap samadhi manunggal jati, sempurna kan? Rasa tadi, rasa hasil patrap samadhi mijil sampurna kan sempurna, karena dibawa masuk ke ranah manunggal jati. Kemudian mulai lagi dibawa itu, dibawa ini, dibawa terus, putus lagi, palungguh panutup, putus, namanya juga masih belajar. Nah, kalau berkali-kali di palungguh panutup kok nggak dapat, berarti luput. Jangan cari luputnya apa, langsung aja tutup poin. Arti maksudnya segera lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti seumur hidup patrap samadhi, seumur hidup manunggal jati. Nah, kalau seumur hidup manunggal jati, ya nggak akan mati lah, wong hidupnya nggak akan pergi. Kan logikanya gitu. Ya, nah, selama ini banyak ini yang gagal paham di situ. Ngertinya ada waktu melakukan patrap samadhi manunggal, wah berarti nggak kerja Pak Web. Ih. Ya pasti nggak kerja lah kalau duduk terus. Hasilnya duduk itu dibawa beraktivitas. Kalau punya pekerjaan, jadi jangan duduk terus. Nah, apa yang kita kaji bersama ini, apa yang kita praktekkan bersama kita ini natural, real, bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan angan-angan, bukan. Tiap hari melakukan patrap samadhi mijil sowan, tiap hari melakukan patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Hutang saya nggak lunas, ya nggak lunas, lo tidak berupaya melunasi. Ini gagal pahamnya di sini. Gagal pahamnya di sini. Bahkan ada, walaupun belum waktunya, karena ada artikelnya di Google, karena ada videonya di YouTube, laku patrap samadhi sabdo satrio sejati dipraktekkan, bahkan melebihi target. Seperti yang saya jelaskan di situ, melampaui batas waktunya. Tapi kok nggak ada yang nganterin duit saya? Ya nggak akan ada. Padahal entah itu di artikel, entah itu di video, tetap kita harus bekerja. Kalau kita dagang, kalau kita kuli, kalau kita bisnis, kalau kita PNS, bertugas sebagai PNS, menjalankan patrap samadhi sabdo satrio sejati. Wow, luar biasa. Nggak perlu penglaris untuk seorang yang sedang dagang, hanya dengan melakukan itu. Nggak ada usaha nganggur, melakukan patrap samadhi sabdo satrio. Alah, nggak bisa. Uang gaib, nggak ada uang gaib itu. Percayalah, uang gaib itu nggak ada. Dianterin Nyai Blorong, uang gaib. Nyai Blorong itu nggak punya uang gaib. Kalau Nyai Blorong itu ada, yang dimiliki Nyai Blorong itu emas.
bukan uang gaib. Jadi jangan berhayal. Nah, di buku itu juga saya beri penjelasan. Dagangannya ingin laris, bisnisnya ingin laris, lakukan patrap samadhi, sabdo satrio sejati. Jadi bukan dalam keadaan nganggur melakukan patrap samadhi, sabdo satrio sejati, yang nggak nyambung. Sabdanya sedulur papat kalimo pancer kita itu kita perintah untuk membantu. Nah, kalau kitanya tidak melakukan apa-apa, apa bisa disebut membantu? Bisa disebut membantu. Saya sedang bekerja, terus nah itu bisa membantu ya. Nah, kalau saya dia membantu diem, ya nggak bisa. Ini banyak sekali yang salah paham di situ. Aduh, ini orang-orang gimana ini? Ini walaupun belum manekung, walaupun belum manunggal jati, punya usaha dagang atau bisnis dan lain sebagainya, mempraktekkan patrap samadhi, sabdo satrio sejati, saya jamin sukses. Saya jamin sukses. Karena apa? Karena sedulur papat kalimo pancernya membantu gitu loh. Pasti sukses. Dan laporannya seperti itu. Tapi tidak semua laporan itu sukses. Dan ketika saya tanya, pengangguran total. Iya benar, kamu pengangguran total kok melakukan patrap samadhi sabdo satrio sejati, ya nggak nyambung. Kayak gitu. Sama dengan patrap samadhi manunggal jati, sama dengan seperti itu. Praktek realnya sekali, tapi maksimal dan tepat. Selebihnya lah hasilnya itu yang dibawa selama 24 jam full gitu. Lah kalau 24 jam full kita bisa membawa hasil daripada patrap samadhi manunggal jati, berarti 24 jam full itu kita dalam keadaan manunggal jati. Sampai kapan Pak? Sampai ahli. Sampai ahli. Kalau belum ahli jangan berhenti. Kalau sudah ahli silahkan suka-suka kamu. Kalau sudah ahli. Kalau belum ahli jangan berhenti, terus latih patrap samadhi manunggal jati itu. Terus latih, jangan pernah merasa lulus. Terus dilatih. Caranya berlatih seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang dilatih itu bukan gerakan-gerakannya, tapi membawa hasil daripada patrap samadhi manunggal jati itu yang dilatih. Dilatih dibawa sambil kerja, dilatih dibawa sambil berdagang, sambil mungkin main, mungkin ke pasar dan lain sebagainya. Nah, latihannya itu di situ, latihan membawa itu tadi loh. Nah, kalau sudah terlatih kan tidak akan terpengaruh tuh menghadapi apapun. Dibawa bekerja, tidak terpengaruh oleh pekerjaannya. Dibawa apa saja tidak terpengaruh. Berarti kan sudah ahli. Nah, silahkan kalau sudah ahli. Kalau 24 jam full, kita gunakan seluruh waktunya untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Capek istirahat, capeknya hilang melakukan patrap, nggak akan mampu.
Lawang patrap samadhi manunggal jati itu perjalanan 5 ruh yang sudah dalam keadaan manunggal. Artinya seluruh energi raga itu kan terkuras. Tidak akan mampu raga kita. Makanya motivasi dari saya, kalau tidak dalam keadaan fit, jangan lakukan. Nah, dari sini kan harusnya nebak kan, oh berarti yang dimaksud Pak Web itu tidak dibatasi 1 jam, kemudian patrap lagi, batasi istirahat 1 jam, dilakukan. Enggak seperti itu kan, karena nunggu badan kita fit itu kan butuh berjam-jam. Maksud saya seperti itu. Nah itu masih jarang itu, ya. Masih langkah itu. 24 jam dalam keadaan bersamadhi itu masih langkah itu. Masih jarang. 24 jam dalam keadaan patrap samadhi itu masih jarang, masih langkah. Hanya putra kekudangannya Romo yang sedang laku suci menuju abadi yang bisa melakukan, yaitu membawa hasil patrap samadhi manunggal jati untuk berkelakuan apapun. Oke, Ibu Lydia. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kadangannya cukup ya? Terima kasih dan tercerahkan kita semua.